Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 4151801079. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang produk saya, yaitu produk baju tentunya dengan brand ngantuk.inc. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 1, kewirausahaan. Nah, lalu di sini ada saya sendiri, Muhammad Dafa. Lalu ada partner saya, Hafiz Fariski, dari mahasiswa Bina Nusantara Kemanggisan dengan jurusan sama seperti saya juga, Fakultas Ilmu Komputer, dengan dosen kewirausahaan 1 yaitu Ibu Sri Setiawati. Nah, yang pertama adalah problems. Berhubung kami adalah seorang mahasiswa, jadi masalah yang paling utama itu jika ingin membuka ide sebuah bisnis, tentunya modal ya, karena modal atau budget ini benar-benar penting banget untuk seukuran mahasiswa. Selain budget juga kami pun harus mencari tempat percetakan, karena saya sendiri juga kan bisnis baju ya. Jadi kalau bisnis baju itu kita harus mencari tempat percetakan yang benar-benar berkualitas. Nah, jadi tempat percetakan yang berkualitas itu untuk membeli mesin cetaknya juga tidak mungkin ya, karena mesin cetak itu mahal sekali, apalagi mesin cetaknya itu berbasis digital printing, jadi itu mungkin seharga mobil ya. Jadi untuk mahasiswa ini kurang ya, kalau untuk dompet mahasiswa kurang. Nah, lalu selain itu ada analisa masalah di atas, ada pula juga masalah yang nantinya akan kami hadapi, yaitu penentuan tempat percetakan lagi tentunya ya, karena tentu kami juga masih belum memiliki mesin sendiri. Balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan kita mau beli mesin sendiri itu mahal tentunya, jadi sehingga permasalahan ini akan mengakar ke penentuan harga produk kami. Jadi kalau kita asal ngeprint atau kita asal ngecetak baju, itu yang nantinya akan menyebabkan produk kami tidak benar-benar berkualitas. Jadi tentunya nanti kualitasnya nggak akan maksimal atau yang mungkin nanti pelanggan harapkan. Lalu ini adalah produk kami. Jadi di sini saya yang membuat desain ini sendiri. Jadi di sini terdapat 2 mockup ya. Yang satu itu mockup desain yang pertama atau volume 1. Nah, yang kedua ini ya volume kedua dengan desain yang sedikit berbeda. Tapi tetap 2 sisi desainnya ya. Jadi ada sisi depan dan sisi belakang. Nah, untuk masalah seperti ini, misalkan kalau tadi saya percetakan, nah untuk percetakan itu pasti ada minimal harga untuk mencetak suatu baju. Kalau misalkan kita cetaknya hanya satu baju, itu akan mahal karena kita hanya cetak itu satuan, jadi bukan lusinan. Tetapi kalau misalkan kita cetak lusinan, itu akan kemungkinan harga berkurang karena kita nyetak lusinan, jadi agak banyak gitu. Nah, semakin banyak pesanan kita, semakin juga dipotong harganya. Nah, itu dia tergantung tempat dan tempat percetakan ya. Dan juga selain itu tempat percetakan itu ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Nah, untuk target customer sendiri, target pasar kami sendiri ialah anak-anak muda. Tentunya kami sudah melakukan riset terlebih dahulu dalam mengiklankan produk kami. Hasil riset kami ialah ternyata banyaknya anak muda yang minat dengan produk kami. Jadi kami akan fokus menawarkan produk kami ke anak-anak muda. Tentunya anak-anak muda ini yang gemar sekali mengkoleksi pakaian-pakaian sesuai dengan ekspresi mereka gitu. Nah, lalu di sini ada market sizingnya. Di sini ada 50% remaja, ada 25% reseller, 15% pekerja, dan 10% masyarakat. Biasanya kalau masyarakat ini hanya sekedar ingin mungkin mau beli baju atau misalkan mau menambah baju juga. Nah, lalu kalau pekerja ini pastinya juga ada yang tertarik ya, karena mungkin juga ingin terlihat lebih eksis. Dan reseller ini dia ingin memperjualkan kembali baju-baju yang sudah kami rilis. Nah, yang 50% ini ya tentunya target pasar kami sendiri yaitu remaja. Nah, lalu di sini ada kompetitornya sendiri, seperti ada Uniqlo, ada Pull&Bear, ada Zara. Nah, ini untuk yang kelas-kelas atas ya. Yang kelas atas itu seperti Uniqlo, Pull&Bear, Zara, H&M, Sage, Deus. Nah, untuk yang kelas-kelas setara dengan produk kami yaitu ada produk-produk lokal dari misalnya dari Ya Juga Ya, ada Gaten Ink, lalu ada JSC itu Jakarta Social Culture, lalu ada Amosi. Nah, untuk
bisnis modelnya ini ada key partnernya, yaitu supplier baju polos. Jadi ada supplier baju polosnya, karena kalau kita misalkan beli baju polos tuh di sembarang kayaknya harganya agak meroket ya. Lalu ada tempat percetakan, yang ketiga ada supplier packaging. Jadi untuk misalkan ada pelanggan beli, nah kita akan packaging paketnya itu. Lalu yang ada kedua itu ada key activities. Yang pertama itu ada produk yang unik dan inovatif, lalu desain yang mempresentasikan emosi remaja. Nah, lalu ada value proposition, yaitu t-shirt ya atau baju. Lalu customer relationship, promosi atau lihat produk melalui sosial media. Jadi kami mempromosikan ini melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu ada customer segment, yang dimana semua kalangan, dari mulai remaja, lansia, sampai mungkin anak-anak ya. Lalu ada key resource-nya, itu ada pembuat, bahan baku, lalu kurir pengantar. Karena kami juga berbasisnya online, jadi kami juga membutuhkan kurir pengantar. Tetapi kalau misalkan satu daerah dengan kami, mungkin kami bisa akan langsung antar. Lalu channel, yaitu social media, dan ada cost structure, ada biaya pembelian bahan produk, ada biaya produksi produk, biaya kurir pengantar. Nah, lalu ada variable cost-nya ini, yaitu biaya bahan produk. Lalu untuk revenue streams-nya ini kita ada penjualan atau pelanggan, lalu iklan media sosial. Nah, ini adalah jadwal untuk tahapan-tahapan produk kami sebelum rilis ya. Jadi di 2020 awal Januari membuat rencana bisnis, lalu di Februari menentukan bahan pilihan, di Maret itu sampai Mei itu membuat desain antar muka. Nah, lalu 2020 Juni itu persiapan buka. Nah, lalu launching itu Agustus. Nah, untuk ini ada total biaya ya, dimana ada marketing itu 2 juta, working capitalnya itu 9 juta, lalu ada capex-nya itu 1,5 juta, lalu ada, dan terakhir product development sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk yang ini, untuk melakukan promosi produk kami ke pelanggan, kami punya beberapa cara untuk promosi, yaitu seperti tadi ya, menjelajahi media yang berpotensi lebih efisien untuk mendapatkan customer. Biasanya ada di grup-grup FB, misalkan grup-grup FB itu jual beli baju gitu. Nah, kita bisa mempromosi ini di situ. Nah, lalu menerapkan customer relationship management atau CRM yang efektif, karena hampir semua perusahaan sukses yang memiliki repeat buyer menerapkan beberapa bentuk sistem CRM. Nah, lalu menambah user value dengan memperkenalkan fitur unggulan atau menambah penawaran produk yang sudah ada. Nah, ini sebelum saya tutup, ini merupakan kontak details. Jadi ada alamat Jalan Kemang Timur nomor 14 dengan nomor telepon 0822 9733 1635, dengan email address ngantuk.gmail.com dan website ngantukin.com. Nah, kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.